warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fazila dengan NIM 050589309, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan soal tugas 1 dari administrasi jaringan. Baik, sekarang kita lihat tugasnya. Di sini soal tugasnya mata kuliah bertopik administrasi jaringan. Anda adalah seorang administrasi jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan adalah sebagai berikut. Kantor pusat di sini departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, dan koneksi WAN kantor cabang. Di sini kantor cabangnya total perangkat 20 perangkat koneksi WAN kantor pusat. Di sini alamat IP yang tersedia itu 19.168.10.0/24. Di sini yang dimaksud dengan per 24 ini itu adalah submisal. Maka semakin besar itu semakin kecil kapasitas untuk menampung IP hostnya. Saya akan memperlihatkan ini. Di sini per 24 di sini maka menampung max hostnya 256. Maka kalau misalnya makin besar dari per 25, 26, 27 maka max hostnya semakin mengecil untuk menampungnya. Ini per 25 itu 128, 26 itu 64. Di sini saya sudah mengerjakannya. Di sini pastikan alokasi IP tidak hanya mencakupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Maka di sini kan penjualannya di sini tadi ada 50, pemasaran 30, departemen teknologi informasinya 10 perangkat. Maka untuk menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan, maka saya tambahkan jadi penjualan ya, maaf. Di sini divisi penjualannya 60, pemasaran 40, teknologi informasi 20, server 10, dan kantor cabang 20. Misalnya kita akan mengupgrade, jadi sudah ada ruang IP yang tersisa. Jadi ditambahkannya perangkat untuk pertumbuhan di masa depan. Mungkin saya akan langsung menjelaskan karena saya sudah mengisi tabel ini. Nah, kenapa saya memilih 26? Dari ini tadi 26 karena di sini kebutuhan hostnya itu 60, di sini ada 64 meg. Ada 64 ya. Max hostnya ada 64. Tetapi yang bisa digunakan nih itu hanya 62. Kenapa bisa 62? Karena dipakai oleh network harddisk sama broadcast harddisk. Setiap mengalokasi IP pasti duanya itu sudah kepakai oleh network dan broadcast. Network harddisk ini identitas jaringan dan broadcast harddisk itu mengirim pesan ke perangkat yang ada di jaringan. Nah, di sini kebutuhan hostnya itu 60, maka saya pakai per 26 dan ini kita ke sini aja. Dan ini kebutuhan hostnya kan 60, maka di sini saya memakai max length-nya itu per 26 dan subnext max-nya 255, 255, 255,
192 seperti yang ada di sini. Nah, untuk network address, kenapa di sini 192.168.10.0 karena pasti IP akan dimulai dari titik 0 ya, seperti yang di sini. Alamat IP yang tersedia 192.168.10.0. Dan di sini untuk memulainya itu 10.0. Usable range-nya itu IP yang biasa digunakan oleh perangkat. Maka ini itu 1 sampai 62. Karena tadi yang bisa dipakai oleh device itu kan cuma 62 karena yang duanya itu dipakai oleh network address dan broadcast address. Dan kelanjutannya broadcast address ini di sini ujungnya 63. Dan untuk pemasaran kenapa 64? Mungkin ini saya lanjutkan dari 63 dan 64. Nah, ini untuk usable range perangkat yang bisa dipakainya 65 sampai 26. Kenapa nah, untuk usable range-nya yang IP yang biasa dipakai itu dari 65 sampai 126 itu kenapa? Karena di sini 164 ditambah 164 sama dengan 128. Karena di sininya masih 26 ya. Jadi saya memakai 164. Dan bisa dilanjut juga dari broadcast address di sini. Dan 4 tambah 64 itu 128. Nah, karena yang bisa dipakainya itu dikurang 124 karena 126 karena dikurangi 2, maka di sininya 126 dan dilanjutkan jadi 127. Dan ini untuk yang 27 ini kan dari 64 tambah 64 sama dengan 128. Dan ini untuk network address yang 160 ini karena di sininya 27, di sini 27-nya adalah 32, maka 128 ditambah 27 ditambah 32 ini sama dengan 160. Jadi ini 129 sampai dengan 126. Karena ini yang bisa diambilnya itu cuma 126 ya, seperti ini tadi. Karena 128-nya yang duanya udah dipakai, jadi yang bisa dipakai 126, jadi 129 sampai dengan 126. Dan di sini 159 broadcast address-nya, maka di sini 160. Bisa juga kan dari tadi yang dimaksud saya dari 160 ini adalah 128 ditambah 32 sama dengan 160. Dan untuk usable range-nya juga ini 161 sampai dengan 190. Dan untuk kenapa ini bisa 192? Karena di sini 160 ditambah 32. Karena di sini ada 28, 12. Harusnya di sini 28 itu kan 16. Karena di sini 192, maka di sini kan ada 64, 128, kelipatan dari 26. Dan kenapa ini bisa 192? Saya lanjutkan dari broadcast address dari 191 dan di sini aku tulis saya 192. Dan di sininya normal 193, 254 dan seterusnya. Nah, untuk tabnya submittingnya sudah. Sekarang kita ke tabel routing di sini. Di sini juga saya sudah mengerjakannya. Di sini ada destination network, netmax, next hop, interface, dan keterangan. Di sini 19 ini dari mana? Dari sini, dari kantor cabang 192 dan ini. Dan saya sudah membuat bannya ya, akses bannya. Ini itu menjelaskan jika ada data yang menuju jaringan ke kantor cabang, maka router akan mengarahkannya ke jaringan tersebut melalui jalur yang sudah ditentukan. Dan untuk ini kantor pusat, arah kantor pusat. Alamat IP yang tersedia dari sini ya. Kalau ini dari sisi cabangnya ini menunjukkan dari sisi cabang semua jaringan di kantor pusat dapat diakses melalui rute ini.
Dan mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.